Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang sangat saya hormati, saya akan bertanya tentang keberadaan di masjid. Ada suatu masjid yang di dalamnya apabila khotib sedang berkhutbah, kotak amal itu dijalankan, dan kemudian kas masjid ataupun keuangan masjid secara sementara disimpan di satu rekening pribadi karena alasan sementara bendaharanya meninggal sebelum dibentuk panitia yang baru. Secara sementara rekeningnya disimpan di rekening pribadi. Kemudian ada yang usul remaja masjid, bagaimana katanya ini masjid disinggahi orang banyak, bagaimana kalau di halamannya diadakan kotak untuk kesejahteraan anak yatim, itu hukumnya bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Khairul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah kotak jalan di saat khotib lagi khutbah, tidak ada larangan kecuali urusan berbicara. Urusan berbicara. Dan di dalam urusan berbicara pun jumhur mengatakan bahasanya itu adalah haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak adab, tidak sampai haram. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak haram, tapi sebagian mengatakan menjadikan sebab hilangnya pahala. Jadi yang tidak diperkenankan adalah ngomong. Waktu khotib lagi berkhutbah, jangan ngomong. Biar khotibnya saja yang berbicara. Adapun selebihnya, termasuk kotak amal berjalan, bukan sesuatu yang dilarang. Akan tapi jika ternyata hal tersebut mengganggu kekhusyuan, maka ini babnya lain. Apalagi kotak amalnya pakai roda bunyi, itu, nah ini berbahaya. Itu. Jadi kalau memang ternyata aman, dan kadang-kadang masya Allah di masjid itu kalau orang tidur tidak harus dibangunin loh ya. Jangan sok jadi juru dakwah deh. Temannya lagi tidur, biarin dia. Wong dia mungkin kerja kerasnya, obat tidurnya adalah khotib Jumat. Biarkan dia. Jadi memang ada obat biusnya itu. Jadi kalau duduk ada langsung tidur karena memang dia kerja sehari capek. Dan tidak dosa yang demikian itu. Dan tidak usah dibangunin untuk ini itu. Biarkan dia, mungkin terlalu capek. Yang penting dia melaksanakan sholat Jumat. Nah, kadang-kadang kotak amal ini kalau mengganggu menjadi tidak diperkenankan karena hal baru, hal mengganggunya ini. Pada dasarnya kotak amal berjalan tidak ada masalah, asalkan tidak mengganggu. Kemudian kotak amal berjalan ini tidak tahu baik atau tidak baik. Bagi sebagian kaum biasa nggak ada masalah, tapi kadang sebagian orang merasa tidak nyaman dengan kotak amal ini, dan mungkin secara kenyataannya tidak semua orang bawa duit. Bahkan mungkin tidak enak, ada orang yang belum biasa masuk ke masjid atau apa, orang ngasih masjid duit, saya tidak, malu deh saya karena belum biasa ikhlas, jadi gara-gara tidak bisa ngasih duit lalu tidak nyaman. Makanya di majelis kita itu tidak ingin ada kotak amal berjalan. Kalau kotak amal berjalan, kami tidak ingin ada orang membantu karena pengen jor-jor, dia ngasih, saya harus ngasih. Tapi saya pengen orang memberikan bantuan ke pondok ini adalah karena memang benar-benar dia ingin berjuang. Biar langsung mojok sana ada kotak amal, kita sebar kemana-mana. Kalau anda mau datang ke sana biar tambah pahala. Sehingga kita larang kotak amal itu berjalan di majelis ini, takut ganggu. Apalagi waktu ceramah tidak diperkenankan, baik kotak amal ataupun air. Maka hendaknya di masjid tidak seperti itu. Kalau khutbah jalan ini orang nggak konsentrasi lagi dengar khutbah. Nah, kalau begitu kasusnya mengganggu, maka menjadi tidak diperkenankan. Kalaupun tidak derajat haram, babnya makruh. Karena punya fungsi mengganggunya, sama kayak diajak ngomong kan. Biarpun dia ngomong kan pakai isyarat, maksudnya dorong ke sana Pak, kan gitu, cuma tidak ngomong dia, dorong ke sana Pak. Nah iya, jadi sebaiknya tidak seperti itu. Kalau ada kotak amal berjalan, bukan sesuatu yang haram, ya mungkin kebiasaan masjid seperti itu, akan tapi kita harus paham maslahatnya kayak apa.
Ini kalau orang punya sadar berinfak, biarpun kotak di pojok akan dicari kok. Biarkan, makanya kotak kita sebar di mana-mana. Yang mau membantu, bantu sana karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh temannya ngasih. Wah, teman saya ngasih nggak enak saya tidak ingin ada orang berbuat baik karena nggak enak, karena berangkat dari tidak ikhlas, tidak membawa keberkahan nanti. Saya pengen Anda memberikan biarpun 100 rupiah ketulus karena Allah, akan berkembang nanti. Baik, seperti itu adalah kasus kotak amal. Selagi tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Coba masalah akhlak saja. Sebaiknya bagaimana cara? Sebaiknya tidak usah jalan, biar tidak mengganggu siapapun. Karena orang lagi ceramah, lagi dengar ceramah, lagi konsentrasi, kepotong itu bisa hilang, balik lagi itu nanti. Kemudian kalau uang kas masjid dititipkan di rekening satu orang, tentunya kalau sudah bicara rekening harus syar'i. Kalau tidak syar'i jangan ditanyakan di sini, kan begitu. Harus mainkan apa? Lembaga-lembaga keuangan yang syar'i. Kalau tidak syar'i jangan ngomong urusan masjid deh. Masa masjid tidak pakai syar'i? Ini adalah sebuah keunikan. Jadi urusan masjid, pondok pesantren dan sebagainya tentunya harus syar'i, memberikan contoh. Baik, anggap saja dititipkan di rekening seorang ustadz. Bagaimana hukumnya? Masalah menitipkan di mana itu nggak penting, yang penting sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah amanat orang tersebut. Biarpun pakai rekening yayasan, kalau yang membawa orang pendusta kan hilang juga duitnya. Jadi masalah nyimpan itu boleh di mana saja asalkan sesuai dengan kesepakatan dan diduga orang itu amanat. Yang penting duit itu aman, nggak ada masalah. Dan ingat, yang megang duit tidak boleh meminjamkan kepada siapapun. Ada pengurus masjid saking baiknya minjemin tetangga sana sini. Kirain masjid butuh nggak punya duit. Kalau kamu mau minjemin dari duitmu sendiri, jangan dari duit masjid. Biasanya memang dermawan dengan duit masjid, tapi duit sendiri pelit, lit. Ini pengurus nih. Biasanya pengurus begitu. Tapi pengurus yang soleh-soleh seperti yang ada di sini, insya Allah nggak apa-apa. Kalau mau bantu orang lain dari duitnya sendiri, jangan dari duit kotak masjid. Baik, kotak amal. Kemudian di kiri kanan masjid dikasih kotak amal untuk kesejahteraan. Ya boleh saja, suka-suka dan sukarela. Makanya waktu ada kotak parkir itu saya bingung. Saya minta petunjuk berapa malam saya kotak parkir gimana. Pertama disuruh kotak parkir, tidak, kasih di bawahnya sukarela. Saya tidak pengen ada orang keluar dari pondok ini di saat tidak membayar lalu hatinya merasa saya nggak bayar. Enggak, kasih sukarela biar di saat nggak bayar hatinya tenang. Kalau nggak bayar gayanya maling kan tidak enak, saya lari nggak mau bayar. Nah itu kan dosa namanya, merasa wajib lalu tidak bayar. Makanya terakhir tak tulis sukarela di bawahnya, awas ya, kan itu ada kotak parkir ya. Sekarang ada kotak parkir, pertama nggak ada tulisan sukarela. Enggak, saya nggak rela, sebab saya tidak pengen ada orang merasa wajib membayar lalu dia nyelintet lalu tidak bayar. Dia kan dia seperti mencuri, kan bahaya itu. Makanya tulisi sukarela. Kalau kita pastikan wajib bayar 1.000, coba sedangkan mana panitia? 1.000 wajib sama sukarela 100.000, pilih mana? Nah, sudah, sukarela saja kalau begitu. Jadi itu waktu parkir itu saya juga bingung waktu naruhnya itu. Pertama kan dikasih gambar, ini Bu ya. Waduh, ini saya tidak ingin ada orang hatinya menjadi jahat gara-gara menjauh dari kotak chat, biar tidak bayar. Soalnya kan lari. Sebenarnya hatinya kan culas, tapi kalau sukarela ya tenang aja, biar bulan depan memang sukarela, saya nggak bayar nggak apa-apa, halal Anda nggak bayar nggak apa-apa. Oh sukarela kok, makanya ditulis, ada tulisan sukarela kan bawahnya, kurang gede, yang gede sukarelanya, paham tim? Jangan sampai ada beban masuk sini. Saya tidak pengen ada orang parkir motor di sini lalu di saat nggak bayar hatinya seperti punya utang. Nggak, Anda punya utang, biar hati Anda lega, halal, iman Anda tetap terjaga, tidak biasa dengan mengambil haknya orang lain. Jadi Anda tidak bayar pun tidak dosa. Baik, itu saja. Kemudian ini boleh ya kotak amal diletakkan di kiri kanan masjid, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masjid, boleh-boleh aja, tidak mengganggu, asalkan harus dipahamkan bahwasanya itu tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab.